lalu mantan wali kota Padang Sidimpuan yang saat itu sampai 4 kali dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan tidak hadir. Patut kami duga proses yang diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tentunya menimbulkan tanda tanya besar kepada kami. Jujur kami menyampaikan, kami begitu percayanya kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidimpuan, di mana Kajari Lambok Sidabutar telah memberikan warna dalam penanganan kasus hukum di Kota Padang Sidimpuan. Tanpa pandang bulu, beliau memproses segala laporan-laporan yang kita majukan ke Kejaksaan. Namun seiring waktu, kasus ini diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan kami melihat penanganan kasus ini semakin kabur dan semakin meluas melebar. Ada indikasi yang kami amati, jangan-jangan ini adalah trik dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melepaskan aktor utamanya dari kasus ini. Perlu kami sampaikan, anak kecil sekalipun di Kota Padang Sidimpuan, mereka mengetahui siapa aktor di belakang pemotongan anggaran desa 11-18%, di mana yang kami duga kuat adalah mantan wali kota Padang Sidimpuan Irsan Effendi Nasution. Kami orang-orang Sidimpuan tahu persis karakter beliau ini. Jadi kalaulah dari pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mencoba bermanuver mengalih-alihkan kasus ini, melebar-lebarkan sayapnya, tidak fokus kepada aktor utama, kami akan mengkecam Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Untuk itu, kami berharap para oknum-oknum Kejaksaan Tinggi yang menangani kasus ini, kami berharap jangan gadaikan kredibilitas kejaksaan ini hanya untuk kepentingan pribadi. Kejaksaan adalah kejaksaan yang agung, benteng untuk menegakkan undang-undang, menegakkan hukum di Republik ini. Kalau nantinya penyidik bermain mata dengan aktor utama, kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan kembali ke Kejaksaan Agung untuk meminta penegakan hukum yang benar. Kami sudah capek menggiring kasus ini. Bukan dekat kami dari Sidimpuan, Bapak Ibu. Bermalam kami di jalan, meninggalkan keluarga hanya untuk sebuah keadilan. Untuk itu kami menghimbau dan kami mengharap pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk juga memberikan hati, pakai hati untuk keadilan ini. Yang kedua, tentang kasus ini tetap di masa zaman kepemimpinan mantan wali kota Irsan Effendi. Kasus ini adalah kasus yang berada di Babelit Bangda, Kota Padang Sidimpuan, di mana kami menemukan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kaban yang notabene adalah tangan kanan dari mantan wali kota Padang Sidimpuan. Di saat pandemi COVID-19, kami menemukan perjalanan dinas yang sangat tidak wajar. Saat itu perjalanan dinas sangat dibatasi, bahkan hampir tidak diperbolehkan. Tetapi beliau bisa menghabiskan perjalanan dinas sampai 2 miliar lebih. Untuk apa? Sementara perjalanan dinas ke luar kota dilarang, apalagi ke luar negeri. Ini ada juga kami temukan perjalanan dinas luar negeri. Perlu kami sampaikan, persoalan ini sudah kami masukkan laporannya pada akhir tahun yang lalu ke Polda Sumatera Utara. Namun beberapa bulan kemudian Polda Sumatera Utara mengirimkan SP2D kepada kami yang menyatakan kasus ini telah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Namun hingga saat ini kami tidak melihat kejelasan kasus ini. Kami sampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, di tempat ini telah banyak kami lihat kasus-kasus yang mangkrak, yang dibiarkan, yang di-PTS-kan. Bukan hanya ini lagi, laporan yang kami masukkan ke Polda dan dinyatakan telah ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Untuk itu kami harapkan kasus ini supaya segera dituntaskan. Kami ingin melihat bagaimana sebenarnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Bahkan kami ingin menyampaikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara supaya belajar dan mencontoh Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidimpuan yang dipimpin oleh Lambok Sidabutar, yang telah memberikan warna di Kota Padang Sidimpuan dalam penegakan hukum. Untuk itu kami berharap sekali, kami jangan hanya dianggap berkoar-koar di tempat ini seperti angin lalu. Ayo Bapak Ibu Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, cobalah pakai hati, cobalah bermain hati, jangan hanya memikirkan ego, jangan hanya memikirkan kantong. Kami datang dari Sidimpuan kemari menghabiskan biaya, menghabiskan energi, menghabiskan tenaga. Untuk itu kami berharap supaya kasus-kasus yang kami mintakan ini ditangani secara benar dan pasti. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin adik-adik ada yang menambahi.